tadi yang masak makanan ini. Gelas-gelas begini Mami, cari tuh. Tapi gelas-gelas sana. Serius kamu deh? Ini Pak Ucai. Body food. YouTuber. Iya. Mau binasanya Atta Halilintar. Tahun depan lewat mi hatta. Halilintar 29 juta subscriber. Dia sudah 28 juta. Ih, satu Tidak ada dari tidak jalan. mungkin. Betul. Pak Andi Sudirman saja dia tidak bisa bayangkan diri yang bisa jadi gubernur. Iya. Dan sebelum kita memulai Pak Uca, Hmm. Tribun Timur mengucapkan selamat atas pelantikan Andi Sudirman Sulaiman Sarjana Teknik sebagai Gubernur Sulsel, pengganti Bapak Nurdin Abdullah yang akan dilantik besok oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara. Tuh. Dan itu adalah headline Tribun Timur edisi hari ini pembaca Kamis 10 Maret 2022. Yes. Andi Sudirman Sulaiman dilantik bareng kepala IKN. Nah, ternyata itu besok Pak Uca. Iya. 2 orang dilantik oleh Pak Jokowi. Pertama Andi Sudirman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dan Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Kan Ibu Kota Negara mau dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur Pak Uca. Iya. Sementara pembangunan dan selama masa transisi ini Ibu Kota baru itu dipimpin oleh Kepala Otorita IKN. Gitu? Dia yang ngurus soal infrastruktur, pembangunan, pokoknya persiapan sampai betul-betul siap. Dipindahkanlah ibu kota, berkantorlah di sana nanti Pak Presiden, gitu kan? Informasinya Pak Uca, pelantikan itu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Di Makassar itu berarti jam 4 sore nih, tak? Pak Uca. Setelah pelantikan besok Pak Uca, Andi Sudirman akan memecahkan rekor gubernur termuda se-Indonesia. You tahu. Gubernur di usia 38 tahun. Mengambil rekor yang selama beberapa 2 tahun ini dipegang oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Siapa lagi namanya itu? Pokoknya Gubernur Kalimantan Tengah sekarang ini yang paling muda. Usianya 48. Berarti kalau besok setelah dilantik Andi Sudirman yang paling muda, umur 38 tahun, kelahiran tahun 83. Luar biasa. Tahu adik. Seperti dia bilang Pak Budi tadi, tidak ada yang tidak mungkin. Termasuk Andi Sudirman. Dengan izin Allah. Siapa yang pernah mesti gini loh Pak Uca, ketika kita masa muda berkecimpung di dunia politik, menjadi anggota dewan, ya kan, minimal politisi, ya kan, kemudian itu ada jalan menuju gubernur atau bupati. Tapi Pak Andi Sudirman Sulaiman ini orang yang sependek yang saya tahu tidak pernah berbaur dalam dunia politik. Dia ini adalah profesional, bekerja di perusahaan ya tambang-tambang gitu deh, sesuai disiplin ilmunya gitu kan. Anak teknik anak teknik UNAS. Yang tiba-tiba ketika jelang Pilgub 2018, entah karena lobi-lobi politik apalah segala macam, tiba-tiba dia dipilih oleh Pak Nurdin Abdullah menjadi wakilnya. Yang pada saat itu Pak Nurdin sudah mengumumkan pasangannya adalah Tan Bali, ya kan? Kan sempat ribut itu kan? Sempat ribut, tiba-tiba kok begini sudah diumumkan. Kalau tidak salah sudah deklarasi juga kayaknya. Jadi sudah. Dan itu sempat memunculkan Sudah rasa kampanye. Ya marah, rasa malu dari Tan Bali Lamo. Tapi itulah politik, ya kan? Dan lobi-lobi ini didorongnya Andi Sudirman menjadi Gubernur Abdullah tidak terlepas dari peran besar sang kakak Pak Andi Amran Sulaiman yang saat itu menjabat Menteri Pertanian, ya gitu kan? Oke lah itu kan. Jadi dibilang Pak Budi,
Dengan izin Allah. Dengan Tidak izin ada Allah. mungkin. Tidak ada orang berpikir dia akan jadi gubernur karena dia tidak ada jalur ke sana gitu kan. Betul. Dia bukan PNS, dia bukan politisi. Bagaimana caranya mau jadi gubernur? Untuk menjadi gubernur kan dua aja itu. Dia kau mantan birokrat atau politisi gitu kan. Iya tahu. Ini setidak-tidaknya pengusaha yang sudah dikenal orang banyak. Jujur, siapa yang kenalan di Sudirman? Tak ada. Sebelum kemudian namanya didorong menjadi wakil gubernur, tidak ada, iya kan? Nah, tapi ya itulah, apa yang akan terjadi besok tidak seorang pun yang tahu. Itu Betul. adalah misteri Allah Subhanahu Wa Taala. Bocah. Nah, di dalam liputan kita ini sebenarnya yang baru itu hanya baru dilantik besok gitulah, Iya. ya kan? Nah, kita hanya mengulas sedikit, membuatnya ini grafisnya akhirnya gubernur. Maksudnya ini adalah perjalanan Pak Andi Sudirman menjadi 01 Provinsi Sulawesi Selatan. Dimulai dari tadi yang saya cerita itu, ya kan? Proses politik dia tiba-tiba menjadi wakilnya Pak Nurdin Abdullah. Yang pada saat itu siapapun wakilnya Pak Nurdin pasti Pak Nurdin terpilih. Iya. Kalau survei tinggi sekali, Pocak. Tinggi sekali. 2 tahu. periode jadi Bupati Bantaeng, kemudian memang image citranya di media sosial maupun di dunia nyata itu dia adalah bupati hebat, apa kan bersih dan segala macamnya. Iya Nah, tahu. setelah Pilgub Sulsel bulan Juni tahun 2018, pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel periode 2018-2023 itu pada tanggal 5 September 2018. Dan misteri Allah lagi ya, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Siapa yang tahu Pak Nurdin Abdullah akan ditangkap oleh KPK. Dan ini berita-berita paling heboh pada tanggal 26 Februari malam 2021 ya, malam atau 27 dini hari. Pagi-pagi itu Pauca, tidak ada WA yang beredar selain informasi Pak Ena ditangkap KPK. Baik, luar biasa itu berita itu hari. Apa ya? Tidak ada orang bicara lain selain itu. Iya. Ini tidak ada yang percaya. Bahkan banyak orang yang harus mengecek, dicek. Benar ke Pak Nurdin Abdullah ditangkap? Iya. Ditangkap di rumah jabatannya. Saat dia sudah berada dalam kamarnya bersiap-siap keperaduan. Siap-siap tidur. Tangkap, dibawa ke Jakarta malam itu juga. Ya kan? Tiba di KPK jam 9 pagi. Kemudian pada tanggal 28 Februari KPK jumpa pers menetapkan Bapak Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur jalan bersama 2 orang lainnya, yaitu kontraktor warga Bulukumba Pak siapa lagi namanya? Saya lupa, sama sekretaris PUPR Sulsel Edi Rahmat. Yeah. Oh Anggu. Anggu. Iya Anggu. Siapa nama aslinya tapi Anggu dipanggilkan. Nah. Kemudian Poca pada tanggal 28 November juga Mendagri mengeluarkan surat keputusan pengangkatan Andi Sudirman sebagai PLT Gubernur Sulsel, ya kan? Nah, jadi menggantikan Pak Nurdin Abdullah yang ditahan di KPK. Bob, dari Februari ke November, Februari itu sekitar berapa bulan itu? 7 ya? Tepatnya 29 November 2021 setelah berproses hukum selama sekitar 7 bulan ya itu ya. Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta terhadap Pak Nurdin Abdullah. Vonis ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel dengan mengirim surat putusan pengadilan itu kepada Mendagri untuk memberhentikan secara permanen Pak Nurdin Abdullah pada tanggal 24 Desember 2021. Nah, selanjutnya Pauca pada 7 Januari 2022 Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel menjemput Kepres keputusan Presiden pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel periode 2018-2023. Pada tanggal 18 Januari, Kepres dibawa ke Makassar. Tanggal 19 diserahkan ke DPRD
Di sini kan sempat terjadi tarik ulur Pak Ocha. Iya. Isinya Kepres yang itu adalah DPRD hanya punya waktu 10 hari untuk menyampaikan menindaklanjuti Kepres itu dan menyampaikan usulan untuk mengesahkan mengangkat Andi Sudirman sebagai gubernur. Jadi kalau Kepres itu diserahkan ke DPR di tanggal 19 Januari, 10 hari kemudian berarti harusnya 29 Januari kan? Iya. Tapi karena tarik ulur politik, perebutan kursi wakil gubernur antara PAN, PKS dan PDIP yang menjadi partai pendukung pasangan ini, akhirnya molor hingga sebulan lebih ya, 40-an hari ya. Keluar keputusan Presiden untuk melantik Pak Andi Sudirman menjadi Gubernur Sulsel pada hari ini, 10 Maret 2022 di Istana Negara pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore waktu Makassar. Yes. Pertanyaannya Poca, siapa yang jadi wakil gubernur? Iya tahu. Kalau mau Ki, bisa diusulkan. Sampai tak mau tahu. Jadi Poca jadi wakil gubernur Sulsel. Cocok banget. Turun nih. Nah, tidak ada Poca. Hmm. Kenapa tidak ada? Karena masa berakhirnya ke periode kepemimpinan pasangan ini adalah 5 September 2023. Dihitung dari sekarang itu kurang dari 18 bulan. Dan sudah karena kurang dari 18 bulan dianggap sudah tidak bersyarat untuk mencari wakil gubernur. Jadi ini akan menjadi pemerintah tunggal. Apa kemarin aku bilang? One so man. One man show. One man show. Sengaja sih. Itu Tommy sulit sama komeng selalu lucu-lucu, selalu bicara-bicara salah. Iya Tidak tahu. paham dia Poca nih. Oke. Lapor orang. Nah, kan ini masih masa pandemi, Poca. Iya. Meskipun sudah naik pesawat ke Jakarta tidak perlu lampirkan hasil negatif PCR atau antigen, tapi istana hanya mengundang 3 orang dari Makassar dari Sulawesi Selatan untuk menghadiri pelantikan Pak Andi Sudirman. Siapa-siapa Ketiga orang tersebut adalah Ketua PKK Sulsel, Bu Naomi Oktarina yang tak lain adalah istrinya Pak Andi Sudirman, kemudian Sekretaris Provinsi Sulsel Pak Abdul Hayat Gani, dan Ketua DPRD Sulsel Bu Ina Kartika Sari. Cuma 3 orang yang diundang, tapi yang berangkat banyak orang Poca. Penggembira. Apa kamu bicara jelek Yuandena? Tapi intinya hampir semua kepala OPD atau kepala dinas Pemprov Sulsel ke Jakarta. Jadi apa? Menurut mereka, menurut Kadis Kominfo Sulsel Pak Amson, mereka ada kegiatan kedinasan di Jakarta yang kebetulan bertepatan dengan pelantikan. Nah, jadi pejabat-pejabat itu yang rame-rame ke Jakarta itu Poca yang sempat kita dapat datanya dari Pak Amson adalah Kepala Dinas Koperasi Pak Malik, Kepala Dinas Dukcapil Ibu Sukarniati, Kepala Bapelitbangda Andi Darmawan Bintang, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Andi Arwin, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Ibu Since Erna Lamba, dan beberapa PD lainnya. Rame-rame nih. Nah, pertanyaannya besok ini kita baru memutuskan wartawan, besok apakah setelah dilantik Pak Andi Sudirman langsung pulang ke Makassar malamnya atau nginap dulu di Jakarta? Nantikan berita Tribun besok pagi melalui berita paling cepat, akurat, terpercaya Tribun garis timur .com atau tribuntimur.com. Iya. Tapian, Yap. tambah seru ini Amin. Apa nih? Liga 1. Tiga saat. Ada asli lah. Tambah domba-domba di papan atas kayak ini semua. Papan atas, papan bawah juga. Iya. Kalau papan atas tadi sudah bikin nonton Persib baru menang 2-1 lawan Arema. Iya. Jadi sama-sama 63 poinnya sama Bali United. Tapi jangan dikit bahas gitu deh. Iya deh. Saya tidak terlalu. Nah, kita bahas yang
papan bawah ini. Iya. Jadi kan PSM besok ini lawan Persipura. Persipura salah satu yang sekarang ada di zona degradasi peringkat Iya. ke-16. PSM sementara di turun karena menang kita di Persikabo. Jadi turun di peringkat ke-12 Iya. dengan 33 poin. Persipura sebelumnya 26 poin tapi keluar ke surat hasil sidang Komdis. Iya. Kalau WO terus dikurangi juga 3 poinnya. Iko dong. Jadi sisa 23 poin. Karena tersisa 5 pertandingan. Jadi kalau PSM menang besok lawan Persipura otomatis tambah 3 poin berarti 36. Tidak terkejar. Maksudnya otomatis lolos dari degradasi lah. Iya. Untuk Persipura sendiri harus berjuang lagi toh. Iya. Jadi hingga pekan ke-30 Liga 1 2021-2022 ada 8 tim yang masih berpotensi terdegradasi. Termasuk PSM, Persikabo, Barito Putra. Kalau yang 2 di bawah itu Persiraja sama Persela otomatis itu tidak lolos itu ya doi ya. Iko dong. Syukur nami, tapi ya Mami dia apa? nami dia apa meskipun kita ini bersaudara ini derby Indonesia Timur ini tuh. Iya, nggak bisa PSM tongki bagus tolong lawan ini. Persipura tapi ya begitulah. Itulah sepak bola. Itulah sepak bola. Dramanya lebih anda drakor kan? Coba cek. Di PSM tetap optimis bisa bermain tetap menargetkan 3 poin besok untuk melanjutkan tren positifnya ini kan sebelumnya sudah menang 2-1 lawan PSIS dan motivasinya pemain ini lagi bagus-bagusnya. Iya. Jadi selain kemenangan untuk menjauhi zona degradasi juga PSM menargetkan di 5 laga terakhir ini meraih poin penuh supaya bisa naik ke papan tengah lah minimal peringkat di atas 10 untuk mengakhiri kompetisi musim ini. Iya. Begitu untuk halaman PSM. Main jam 4.15 waktu Indonesia Tengah. Terus halaman kampus. Yes. Nah, Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, Unibos. Kemarin itu dapat akreditasi B. Nah ini akreditasinya baru beberapa tahun ini didirikan ini Fakultas Kedokteran Unibos. Jadi tadi ada syukurannya, syukuran dari pihak fakultas maupun dari pihak rektorat, sekaligus tadi menginformasikan kepada halayak umum ini, kepada media, pada wartawan yang hadir bahwa dalam 2 tahun ke depan Fakultas Kedokteran Unibos itu menargetkan akreditasi unggul yang dulu kan namanya akreditasi A. Iya. 2 tahun ke depan berarti 2024. Salah satu caranya untuk meraih akreditasi unggul harus ada rumah sakitnya, rumah sakit pendidikannya. Nah ini Dibikinkan terlalu lama dibikinkan. Ada nih. Iya. Sementara diakuisisi rumah sakit Faisal. Iya. Diakuisisi sama Fakultas Kedokteran Unibos. Kan sama gitu. Rumah sakit Faisal kan yayasannya Kala beralih ke Bosowa. Sama aja lah. Iya. Begitu. Ini sementara diurus katanya peralihannya. Jadi rumah sakit Faisal, rumah sakit Islam Faisal itu akan menjadi rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. Luar Yang ini memang. Oke, halaman apa lagi? Makassar. Banyak lah ya. Ini berkaitan dengan ada nih gubernurnya Sulsel besok ini. Tuh. Kanda Andi Sudirman Sulaiman akan dilantik besok sebagai gubernur Sulawesi Selatan secara definitif
selama ini kan PLT jadi berbagai pihak memberikan selamat, termasuk juga Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ketua Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Iya. Prof. Ambase ini mengaku sangat bersyukur Andi Sudirman akhirnya jadi gubernur. Iya tahu. Pertama alasannya karena Andi Sudirman ini masih muda, Iya. angkatan 2000 kalau tidak salah. Mudah sekali. Unhas teknik. Yang kedua agamis Ki. Iya. Jadi Prof. Ambase yang juga rektor Universitas Muhammadiyah ini berharap dengan definitifnya Andi Sudi ini bisa semakin apa ya namanya membuat Sulawesi Selatan ini makin maju lah, Iya. utamanya dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur gitu Bede. Selamat Ki. Apalagi Gini PLT. Oh ini ada halaman komunitas juga. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Iya. PSMTI akan menggelar Musyawarah Nasional ke-7 Wih. di Makassar. Ini Siapa perdana ini ini calon perdana. ketuanya lagi? Calon ketuanya ini Bapak William Totanta. Nah, bos kan. Bos kata ini Makassar menjadi lokasi pelaksana Munas perdana ini untuk pertama kalinya PSMTI menggelar Munas di Makassar. Iya. Dan pasti banyak nanti yang datang tuh seluruh apa namanya ini paguyuban Tionghoa, Marga Tionghoa Indonesia, seluruh Indonesia ini Datang di Makassar. dari seluruh penjuru Indonesia ini datang di Makassar, berkumpul di Makassar. Luar biasa. Ya, jadi Untuk panitia sementara persiapannya sudah 90%, pelaksanaannya nanti itu tanggal 20 sampai 22 Maret 2022. Jadi 3 hari dilaksanakan di Makassar. Sukses Ki bermunas ria PSMTI. oke. Sudah tidak? Iya, dia ada mental nih. Ayo Ki. Ya, dari di mana? Kan mau Mas Roy kan? Iya, bisa juga. Hai Mas Roy. Hai Tribunas. Tribunas. Apa yang terjadi sama Tribunar? Biar jadi background saya. Ya, halaman 14. Kita bahas 2 halaman dari 4 halaman. Biasa Tribun Timur tambah halaman tuh jadi ada banyak. Oke. Kita bahas halaman 14, ada halaman properti. Nah, tadi itu ada Bank BTN memberikan penghargaan kepada sejumlah developer di Makassar. Salah satu penerima penghargaan developer terbaik itu adalah Benteng Kupa. Dia menerima penghargaan sebagai developer terbaik kategori KPR non subsidi. Nah, karena ya itu ya mungkin layanannya bagus, rumah-rumahnya bagus, penjualannya juga bagus. Tadi digelar di Darindra. Terus booking rumah Zarindah dapat hadiah langsung. Oke, di Zarindah tahu? Kenapa saya dengan itu? Rumah subsidi kayak dapat hadiah langsung, jadi booking saja sudah langsung dapat hadiah. Hadiah berupa uang tunai dan voucher senilai jutaan. Tuh. Terus halaman 3, halaman bisnis. Hotel di Makassar menghadirkan promo kuliner. Jadi setiap bulan itu banyak hotel di Makassar menghadirkan macam-macam promo kulinernya. Jadi yang penyuka kuliner bisa jalan-jalan ke hotel. Misalnya di Mercure ada all you can eat barbecue setiap akhir pekan. Harganya 198.000. Lumayan. Tapi all you can eat ada daging, ikan, ayam, udang dan lain-lain bisa dimakan sepuasnya. Terus di Max One, misalnya di Max One ada promo kuliner apa ya, beef katsu. Kita ada beef katsu. Apa itu? Makanan Jepang? Iya, daging.
Daging juga, promo daging-dagingan ini. Hmm. Sampai satu lagi deh tadi tahu ada Kita tahu, Tribun ah. Business Forum. Apa dah bilang? Tribun Business Forum agenda anunya kita kan Tribun Business Forum agenda virtualnya kita. Ya. Tadi Dihadirkan? sore ada menghadirkan mana ya, Wakil Ketua Bidang Pameran dan Promosi DPD Resulsel Alfredius Pongbatu. Nah, jadi besok ini akan ada pembukaan pameran rumah BSI Property and Automotive Syariah Expo. Jadi pameran rumah dan mobil di Mall Ratu Indah. Jadi buat yang mau beli rumah, mau beli mobil bisa ke sana. Cicilannya melalui BSI, melalui BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi pastinya lebih sesuai dengan syariat Islam pembayarannya. Bukan kredit istilahnya. Dan tapi ya hanya 1,1% bunganya. Jadi yang mau beli rumah, beli mobil bisa datang ke Mall Mari besok. Ada juga lomba TikTok. Suka TikTok? Suka kasih TikTok saya. Apa itu Pak? TikTok. Itu boleh. Bareng. Dadah. Dah. Halaman apa ini Pak? Beri.